Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziyakiki, mahasiswa program studi Islam Interdisipliner angkatan 2024 Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dengan NIM 2455510666. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu manuskrip tafsir Al-Quran karya ulama besar Semarang yang sangat disegani di tanah Jawa, yaitu Kiai Haji Sholeh Darat. Karya tersebut berwujud Faid Ar-Rahman. Sebelum masuk ke pembahasan kitabnya, mari kita pahami terlebih dahulu latar belakang yang melatar belakangi lahirnya karya ini. Kiai Haji Sholeh Darat hidup pada abad ke-19 saat wilayah kita masih berada di bawah penjajahan Hindia Belanda pada masa itu. Pemerintah kolonial memperlakukan berbagai pembatasan yang menghambat perkembangan agama Islam. Salah satu aturan yang sangat merugikan adalah larangan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa daerah. Larangan ini sengaja dibuat karena pihak penjajah khawatir jika masyarakat mudah memahami Al-Quran, semangat persatuan dan perlawanan terhadap penjajahan akan semakin kuat. Di sisi lain, kondisi masyarakat saat itu juga menghadapi kendala tersendiri. Sebagian besar umat Islam memang sudah lancar membaca Al-Quran, namun belum menguasai bahasa Arab sehingga belum paham makna yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, Al-Quran lebih sering dibaca hanya sebagai lantunan ibadah tanpa dipahami pesan dan petunjuk hidup yang ada di dalamnya. Kondisi inilah yang sangat menggerakkan hati beliau, Kiai Haji Sholeh Darat. Beliau merasa terpanggil untuk menghadirkan tafsir yang bisa dipahami oleh masyarakat luas. Dalam pendahuluan kitabnya, beliau sendiri menyampaikan bahwa karena keterbatasan bahasa, masyarakat terhalang untuk meresepsi makna atau meresapi makna wahyu, sehingga beliau bertekad untuk menjelaskannya ke dalam bahasa yang sehari-hari digunakan masyarakat. Tekad ini semakin menguat setelah beliau berjumpa dengan Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini saat mengikuti pengajian tafsir surah Al-Fatihah yang beliau sampaikan. Kartini menyampaikan keresahannya, mengapa umat Islam seolah dilarang mengenal arti kitab suci sendiri, padahal Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh kehidupan. Pertanyaan dan harapan Kartini ini menjadi salah satu pendorong utama yang membuat beliau semakin yakin untuk segera mewujudkan penyusunan tafsir berbahasa Jawa ini. Mengapa bahasa Jawa dan huruf Arab Pegon yang di sini dipilih dalam bahasa Jawa? Tentu bukan tanpa alasan. Pada masa itu bahasa Jawa adalah bahasa ibu yang digunakan oleh hampir seluruh masyarakat sehari-hari, sehingga jauh lebih mudah dimengerti dibandingkan bahasa Arab. Tujuan utama beliau agar manfaat Al-Quran benar-benar bisa dirasakan oleh semua kalangan, bukan hanya mereka yang menguasai bahasa Arab saja. Sementara itu, penggunaan Arab Pegon, yaitu bahasa Jawa yang ditulis menggunakan aksara Arab, juga memiliki makna dan fungsi yang sangat mendalam. Pertama, huruf Pegon sudah menjadi tradisi yang umum digunakan dalam kitab-kitab pesantren di Jawa, sehingga para ulama dan santri sudah sangat terbiasa untuk membaca. Kedua, ini adalah strategi dakwah yang sangat cerdas karena bentuk tulisannya menyerupai tulisan Arab. Kitab ini tidak langsung dicurigai atau dilarang oleh penguasa kolonial sebagai terjemahan bahasa daerah. Dengan cara ini,
beliau tetap bisa menyebarkan pemahaman agama tanpa melanggar aturan penjajah secara terang-terangan. Jadi, pemilihan ini bukan sekedar soal bahasa dan tulisan, melainkan bentuk perjuangan dakwah sekaligus perlawanan yang bijaksana. Siapakah sebenarnya Kiai Haji Soleh Darat? Nama lengkap beliau adalah Muhammad Soleh bin Omar Al-Samarani. Beliau lahir sekitar tahun 1820 Masehi atau 1235 Hijriah di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Ada catatan yang menyebutkan Desa Gedung Dumbleng. Ada pula yang menyebutkan Bang Sri, namun tahun kelahirannya umumnya disepakati sekitar tahun tersebut. Beliau wafat di Semarang pada hari Jumat Legi 18 Desember 1903 Masehi atau bertepatan dengan 28 Ramadan 1321 Hijriah. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Umar, seorang pejuang yang turut mengangkat senjata bersama Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa tahun 1825 hingga 1830. Sejak kecil, beliau sudah dididik langsung oleh ayahnya dalam ilmu agama, kemudian berguru kepada para ulama ternama di berbagai daerah di Jawa, hingga akhirnya melanjutkan perjalanan ilmu ke Tanah Suci Mekah selama puluhan tahun. Lalu mengapa beliau lebih dikenal dengan sebutan Darat? Di sini bukan tanpa alasan, yang mana kata itu bukan nama keluarga, melainkan diambil dari nama kawasan tempat ia tinggal dan membuka pusat pengajian setelah pulang dari Mekah, yaitu daerah Darat di pesisir utara Semarang. Beliau sendiri sering menandai karyanya dengan nama Muhammad Soleh Darat, sehingga masyarakat pun akhirnya lebih mengenal beliau dengan nama itu sampai sekarang. Perjalanan pendidikan beliau sangat panjang dan luas. Selain berguru kepada ayah dan ulama di Jawa seperti Kiai Haji Said Wotoroyo, Kiai Haji Muhammad Soleh Asnawi Kudus, dan ulama lainnya, beliau menuntut ilmu di Mekah selama kurang lebih 35 hingga 45 tahun di sana. Beliau belajar langsung kepada ulama kelas dunia seperti Syekh Muhammad Zaini Dahlan yang saat itu menjabat sebagai mufti mazhab Syafi'iyah, serta ulama besar lainnya seperti Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Hasbullah, dan lain-lainnya. Di Mekah pula beliau sempat berinteraksi dan bersahabat dengan tokoh besar Nusantara lainnya seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Khalil Bangkalan. Setelah sekian lama belajar dan bahkan sempat mengajar di Mekah, beliau memilih kembali ke tanah air karena merasa memiliki tanggung jawab besar untuk mencerdaskan umat di Indonesia. Sekembalinya ke Semarang, beliau mendirikan majelis pengajian yang kelak berkembang menjadi pusat pendidikan Islam yang melahirkan banyak tokoh besar. Beliau pun mulai produktif menulis berbagai karya agama dalam bahasa Jawa, dan salah satu yang paling agung adalah kitab tafsir Faid Ar-Rahman ini. Jejak pengaruh melalui murid-murid beliau, kebesaran sosok Kiai Haji Soleh Darat ini terlihat jelas dari murid-murid yang beliau didik, yang kelak mengubah wajah Islam di Indonesia. Di antaranya
Pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah yang bergerak luas dan dalam pembaharuan pendidikan, dakwah, dan pelayanan masyarakat. Kedua ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng yang menjadi pesantren terbesar di Nusantara. Dan ketiga ada R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini yang kita kenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan. Kartini adalah salah satu murid yang rutin mengikuti kajian tafsir beliau, dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, perbincangan mereka menjadi salah satu pemicu lahirnya kitab ini. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh pemikiran Kiai Haji Sholeh Darat sangatlah besar, menyentuh berbagai aliran dan gerakan yang mengisi kemajuan Islam di Indonesia hingga hari ini. Gambaran kitab Faid Ar-Rahman, secara bentuknya kitab ini disusun dalam 2 jilid tebal. Pertama diselesaikan ditulis pada tahun 1892 Masehi, memuat pendahuluan tafsir surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah dengan total 503 halaman, lalu dicetak di Singapura setahun kemudian, sedangkan jilid kedua ini diselesaikan pada tahun 1894, berisi tafsir surah Ali Imran dan An-Nisa sebanyak 705 halaman. Sayangnya kitab ini tidak sempat beliau selesaikan hingga 30 juz karena beliau wafat sebelum menyelesaikan. Dalam hal cara menafsirkan, kitab ini menggunakan metode tahlili yang menjelaskan ayat demi ayat berurutan sesuai urutan mushaf. Setiap surat diawali dengan keterangan nama surat, tempat turunnya, jumlah ayat, latar belakang turunnya ayat jika ada, serta keutamaannya. Yang menarik, Kiai Haji Sholeh Darat ini menggabungkan 2 pendekatan tafsir. Yang pertama ada tafsir zahir yang menjelaskan makna lahiriah sesuai hadis atau bahasa dan pendapat ulama, serta tafsir isyari. Yang kedua adalah tafsir isyari yang menguraikan makna batin dan mendalam untuk penyucian hati. Namun beliau menegaskan makna batin baru boleh dicari jika makna lahiriah sudah dipahami dengan benar. Dalam menguraikan isi, beliau tidak berpendapat sembarangan atau sekedar pendapat pribadi. Beliau merujuk pada kitab-kitab tafsir ulama terdahulu yang terpercaya seperti tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Kabir karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, Lubab At-Ta'wil, serta pemikiran ulama beserta seperti ulama besar seperti Imam Al-Ghazali. Sebagai kesimpulan, kitab Fawaid Ar-Rahman adalah karya bersejarah yang sangat berharga. Ia bukan sekedar terjemahan, melainkan bukti kecerdasan ulama kita masa lalu dalam melindungi dan menyebarkan agama di tengah tekanan penjajah. Karya ini membuktikan bahwa ajaran Islam bisa disampaikan dengan bahasa yang dekat dengan masyarakat, tetapi memegang teguh kaidah ilmu namun tetap relevan dengan keadaan zaman. Hingga kini, Faid Ar-Rahman ini menjadi salah satu warisan intelektual Islam Nusantara yang membanggakan, yang sangat membanggakan, yang menunjukkan bahwa ulama Indonesia mampu melahirkan pemikiran tafsir yang khas atau mendalam dan bermanfaat bagi semua kalangan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.